Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Abial Terpepalan dalam Renungan Pagi. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Allah dari Yeremia 29 ayat 11. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, ada waktu lagi pagi ini untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Allah. Tolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh memahami dan lanjut melakukan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita akan renungkan firman Tuhan ini dengan tema banyak metode Tuhan menolong kita. Banyak metode Tuhan menolong kita. Diceritakan bahwa ada seorang perawat yang melewati hari-harinya dengan bermuram durja. Dia kecewa bahwa di usianya yang sudah amat dewasa, tak satu pun laki-laki yang dia temui menjadi jodohnya. Dia selalu mengurung diri sendirian setiap kali mendengar kabar bahwa rekannya akan menikah. Dia juga rajin berdoa, dan di bawah patung Yesus dia selalu bertelut dan meminta diberi suami yang akan menjadi pasangannya sehidup semati. Dia pun tidak alpa untuk melibatkan diri dalam aktivitas pelayanan, mulai dari guru sekolah minggu hingga pelayanan diakonia jemaat. Tetapi tampaknya tidak cukup. Doanya juga belum dijawab. Dia tetap saja jomblo, hingga dua adiknya mendahuluinya menikah. Pada suatu hari dia diam di rumahnya menangis seharian, karena hari itu seorang temannya menikah. Bukannya turut bahagia, gadis itu malah meratapi dirinya yang susah jodoh. Lalu matanya menatap patung Yesus di atas lemari kecil yang biasa dipakai untuk berdoa. Pikirannya kalut dan rasa marah tiba-tiba menguasainya. Aku sudah bosan menunggumu, Tuhan, untuk menjawab doaku. Bertahun-tahun kutunggu, yang Engkau berikan hanya rasa kecewa dan sakit hati, teriaknya. Dengan sangat berang dia mengambil patung Yesus itu dan melemparnya keluar pintu rumah. Aduh! Sebuah suara keras terdengar dari luar. Gadis itu kaget dan segera keluar rumah, dan dia melihat seorang anak muda, laki-laki muda, tengah meringis kesakitan. Kepalanya berdarah ditimpuk patung yang dibuang oleh gadis tadi keluar rumah, penuh darah. Merasa bersalah, gadis itu secepatnya menolong dan mengobati kepala pria itu. Maaf, tidak sengaja, katanya berkali-kali. Melihat darah yang terus mengucur, gadis itu kemudian menyetop taksi dan membawa pria itu ke rumah sakit tempatnya bekerja. Demi menebus rasa bersalah, dia merawat pria itu selama beberapa hari hingga sembuh. Teman-teman, lambat laun pria itu merasakan kebaikan hati gadis itu. Keduanya kemudian jatuh cinta. Hubungan mereka terus berlanjut hingga keduanya sepakat menikah. Gadis itu bahagia tak terkira. Pada hari pernikahannya, gadis itu teringat kepada patung Yesus yang dia lempar mengenai kepala laki-laki yang kini jadi suaminya. Dia tersenyum sendiri. Tuhan menjawab doanya dengan cara tidak disangka-sangka. Dia semakin percaya bahwa beriman berarti menyandarkan diri sepenuhnya kepada pengharapan.
Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, cerita ini mengantar kita kepada pemahaman bahwa ada banyak metode atau cara Tuhan menolong kita atau menjawab doa-doa kita. Dalam firman Tuhan pagi ini dikatakan bahwa Tuhan sudah mengetahui rancangan-rancangan apa ya yang ada padanya mengenai kita, mengenai kamu, mengenai saya, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, hari depan yang penuh harapan. Nah, bagaimana Allah mewujudkan Shalom dan hari depan yang penuh harapan bagi kita? Tentu dengan menjawab doa kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Tuhan menjawab doa-doa kita bukan pada waktu kita, tapi pada waktu Tuhan. Dan ingat teman-teman bahwa Tuhan tidak kurang metode. Sebagaimana ilustrasi tadi, seorang perawat yang dalam keadaan marah melempar patung Yesus keluar rumah. Dan mungkin secara sepintas kita katakan dia kurang ajar melempar benda yang adalah patung Tuhan Yesus. Dia kurang menghormati Tuhan Yesus, mungkin itu pikiran kita ya. Tetapi Tuhan mengubah sebuah penilaian negatif menjadi suatu wujud positif. Ketika dalam cerita itu patung itu mengenai seorang kepala pria yang kemudian dirawat oleh sang perawat atau gadis ini, lalu kemudian mereka jatuh cinta dan menjadi pasangan suami istri, maka jawaban Tuhan didapatkan justru di tengah-tengah kemarahan, justru di tengah-tengah kekesalan, justru di tengah-tengah putus asa. Dan inilah yang akan menjadi panduan kita hari ini dan seterusnya, bahwa jangan kita pernah menyerah berdoa, melayani Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kita surprise. Akan ada jawaban doa yang mengagetkan kita, yang kita tidak sangkakan pun di tengah-tengah kita dalam keadaan putus asa. Jangan bosan-bosannya berdoa. Dan ingat bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kepada kita sebuah kecelakaan, karena Dia cinta dan sayang kita. Yang penting di sini adalah bahwa kita benar-benar bersandar kepadanya, menyandarkan diri sepenuhnya kepada pengharapan yang muncul daripada Tuhan Allah. Apapun keluhan kita, mencari pasangan hidup, suami istri, mencari pekerjaan, mencari uang, mencari ilmu pengetahuan dan sebagainya, tetaplah percaya bahwa Tuhan memakai banyak cara untuk menolong kita. Ingat, pada waktunya dan hari depan yang penuh harapan. Percayakah teman-teman terhadap firman Tuhan ini? Mari kita terus bersandar, berdoa, tentu saja juga bekerja untuk bisa mendapatkan apa yang disebut pertolongan, jawaban doa dari Yang Maha Kuasa. Demikianlah firman Allah, dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau merancangkan kepada kami hari ini, esok dan selanjutnya Shalom, damai sejahtera, dan juga masa atau hari depan yang penuh harapan. Kiranya kami percaya sungguh bahwa hanya dalam Engkau saja tak terbatas cara untuk menolong kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Demikian teman-teman renungan firman Tuhan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus terus beserta kita. Immanuel.